Gedung Pengadilan Tinggi Jakarta pagi itu bagaikan kawah candra di muka. Puluhan kamera televisi dipasang berjejer, menyala tanpa henti, seolah menunggu letupan sejarah terjadi. Wartawan berebut posisi terbaik, sedangkan masyarakat dari berbagai lapisan rela berdesakan demi melihat langsung jalannya sidang. Pintu besar ruang utama terbuka, aroma ketegangan menyusup ke dada setiap orang yang hadir. Semua mata menatap ke arah kursi terdakwa, menanti sosok yang menjadi sorotan nasional. Subhan memasuki ruangan dengan langkah kaku. Jas hitamnya tampak rapi, namun wajahnya memancarkan kegelisahan. Sesekali ia menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri di tengah tatapan tajam ribuan pasang mata. Tangannya menggenggam map coklat berisi dokumen yang ia klaim sebagai bukti. Suara bisik-bisik di ruang sidang tak kunjung reda, menciptakan riuh yang seolah menekan dadanya. Beberapa menit kemudian, suasana mendadak hening ketika pintu samping terbuka. Wapres Gibran melangkah masuk, didampingi kuasa hukum dan pengawal pribadinya. Senyum tipis menghiasi wajahnya, meski sorot matanya menunjukkan ketegasan yang tak bisa ditawar. Publik seolah tersihir oleh ketenangannya, sosok muda itu berdiri kokoh di tengah pusaran fitnah yang mencoba menggoyahkan reputasinya. Hakim mengetukkan palu 3 kali, membuka jalannya sidang. Aturannya jelas, kebenaran harus terungkap, ucapnya lantang. Ruangan seketika sunyi, hanya terdengar bunyi pena wartawan yang menari di atas kertas catatan mereka. Di balik wajah serius para jurnalis, terpantul rasa penasaran besar, apakah Subhan benar-benar memiliki bukti kuat, atau semua hanyalah propaganda yang akan runtuh oleh fakta. Kuasa hukum Subhan segera berdiri, mengajukan pernyataan pembuka. Kata-katanya tajam, menuduh adanya manipulasi besar-besaran yang dilakukan oleh kubu Wapres. Retorikanya membakar sebagian hadirin, memancing tepuk tangan dan sorak-sorai. Subhan mengangguk kecil, seakan mendapat suntikan keberanian dari respons pendukungnya. Namun tatapan hakim yang tajam segera meredam hiruk-pikuk itu. Di sisi lain, tim hukum Gibran hanya duduk dengan tenang. Mereka tidak tergesa membantah, membiarkan lawan memuntahkan seluruh narasi. Gibran sendiri sesekali menundukkan kepala, mencatat beberapa poin penting, lalu kembali menatap lurus ke arah hakim. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi bahasa tubuhnya memberi pesan jelas, ia siap menghadapi apapun. Sorotan kamera tak pernah lepas dari wajah kedua tokoh itu. Subhan tampak tegang, bibirnya kering meski terus mencoba tersenyum. Sebaliknya, Gibran terlihat santai, bahkan sempat menyapa seorang wartawan dengan anggukan ringan. Kontras keduanya semakin memperkuat drama persidangan, satu pihak terjebak dalam tekanan tuduhannya sendiri, pihak lain berdiri kokoh dengan ketenangan yang memikat. Di bangku pengunjung, para aktivis politik, mahasiswa, hingga tokoh masyarakat hadir dengan beragam ekspresi. Ada yang mendukung penuh Subhan, ada pula yang terang-terangan menyebut kasus ini hanya sandiwara politik. Setiap argumen yang terlontar dari mulut pengacara menjadi bahan perdebatan cepat di media sosial, di luar gedung persidangan yang kini dijaga ketat aparat. Ketika jeda pertama sidang tiba, suasana semakin memanas. Para pendukung kedua kubu berteriak saling ejek di luar gedung, meski aparat segera menenangkan keadaan. Subhan terlihat mengusap keningnya dengan sapu tangan, sementara Gibran tetap duduk tegak di kursinya. Kamera televisi menangkap momen itu, dan seketika layar-layar kaca di seluruh Indonesia menyiarkan drama hukum yang baru saja dimulai. Hari pertama persidangan berakhir dengan catatan, tuduhan telah dilontarkan, namun kebenaran masih menggantung di udara. Publik pulang membawa tanda tanya besar, sekaligus penasaran akan babak selanjutnya. Sementara itu, Gibran melangkah keluar dengan kepala tegak, menyalami beberapa orang sebelum masuk ke mobil dinasnya. Subhan tertinggal di belakang, wajahnya menyiratkan beban berat yang belum tentu sanggup ia pikul sampai akhir. Sidang hari kedua dibuka dengan suasana yang jauh lebih panas. Sejak pagi, halaman pengadilan sudah dipadati massa dari dua kubu, membawa spanduk dan meneriakkan yel-yel yang saling berlawanan. Aparat keamanan harus membuat pagar betis untuk mencegah kericuhan. Begitu Subhan melangkah masuk, sorak-sorai menggema, bercampur antara dukungan dan cacian. Kamera televisi kembali mengarahkan lensa ke wajahnya yang tampak lebih pucat dari sebelumnya. Di dalam ruang sidang, ketegangan kian terasa. Hakim memerintahkan semua pihak untuk fokus pada pembuktian, bukan teriakan emosional.
Kuasa hukum Subhan berdiri tegak, membuka berkas tebal, dan mulai melontarkan tuduhan. Ia menyebut adanya rekayasa dokumen yang dilakukan pihak Wapres dalam proses politik tertentu. Kata-katanya menggelegar, didukung grafik dan salinan data yang ditampilkan di layar proyektor ruang sidang. Subhan tersenyum tipis, seolah percaya diri. Ia menoleh ke arah pendukungnya di barisan kursi belakang, mendapatkan anggukan penuh semangat. Namun di sisi lain, Gibran hanya mengamati dengan tatapan tenang. Sesekali ia menulis sesuatu di catatannya, lalu menyerahkannya kepada pengacaranya. Bahasa tubuh itu memancarkan keyakinan bahwa semua tuduhan tersebut akan runtuh pada waktunya. Ketika giliran tim kuasa hukum Gibran berbicara, suasana berbalik. Mereka tidak membantah dengan kata-kata kosong, melainkan langsung menampilkan dokumen resmi dari lembaga negara. Surat-surat berstempel asli, tanda tangan pejabat tinggi, hingga rekaman video sidang sebelumnya diperlihatkan di hadapan hakim. Data itu menunjukkan bahwa tuduhan Subhan tidak konsisten dengan catatan resmi yang ada. Sorot mata publik di ruangan berubah. Bisik-bisik mulai terdengar, mempertanyakan kebenaran klaim Subhan. Bahkan beberapa pendukungnya tampak terdiam, tak lagi bersorak. Hakim menatap tajam, lalu meminta Subhan menjelaskan perbedaan mencolok antara bukti yang ia ajukan dengan dokumen resmi yang ditunjukkan pihak Gibran. Subhan mencoba menjawab, namun suaranya bergetar. Ia mengatakan bahwa data resminya telah direkayasa untuk menutupi kebenaran. Pernyataan itu memancing gelak tawa sebagian pengunjung, sementara hakim mengingatkan agar sidang tetap dalam koridor hukum. Kuasa hukum Gibran lalu menegaskan bahwa jika benar ada rekayasa, maka harus ada saksi ahli yang bisa membuktikannya, bukan sekadar tuduhan tanpa dasar. Situasi semakin panas ketika hakim memutuskan untuk memanggil saksi ahli dari kedua belah pihak pada sidang berikutnya. Publik menunggu dengan antusias, sebab di titik inilah kebenaran akan semakin terkuak. Media sosial kembali bergemuruh, dengan tagar pro Subhan dan pro Gibran bertarung sengit di jagat maya. Gibran yang duduk dengan sikap anggun tak menunjukkan tanda-tanda tertekan. Ia bahkan sempat melempar senyum tipis ke arah kamera televisi, seolah mengirim pesan kepada masyarakat bahwa ia tidak gentar. Sementara Subhan mulai terlihat gelisah, beberapa kali mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Jurnalis yang hadir mencatat perbedaan mencolok, satu pihak mengandalkan emosi, sementara pihak lain berpegang teguh pada fakta. Kontras inilah yang membuat drama persidangan semakin memikat publik. Setiap kalimat yang keluar dari mulut pengacara menjadi headline di media daring dalam hitungan menit. Menjelang akhir sidang, hakim memperingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba menghasut opini publik di luar ruang persidangan. Kebenaran hanya bisa ditegakkan di sini, bukan di jalanan, ujarnya tegas. Ucapan itu membuat suasana hening sejenak, seolah menjadi tamparan bagi mereka yang lebih sibuk menciptakan narasi daripada menghadirkan bukti nyata. Sidang ditutup dengan ketukan palu. Subhan melangkah keluar dengan wajah tegang, menghindari pertanyaan wartawan yang berdesakan. Sebaliknya, Gibran keluar dengan kepala tegak, menyapa beberapa mahasiswa yang hadir. Kontras itu kembali terekam kamera, lalu menyebar luas ke seluruh penjuru negeri. Hari kedua persidangan berakhir dengan satu kesimpulan, tuduhan telah dilontarkan lebih keras, tetapi bukti-bukti faktual dari pihak Gibran membuat cerita Subhan mulai retak. Pertarungan masih panjang, namun arah kebenaran perlahan mulai terlihat jelas. Sehari setelah sidang kedua, berita tentang pertarungan Subhan melawan Wapres Gibran memenuhi layar kaca. Hampir semua stasiun televisi menayangkan potongan sidang secara berulang, memperlihatkan ekspresi gugup Subhan saat diminta hakim menjelaskan bukti yang tak sesuai dengan dokumen resmi. Kontrasnya, cuplikan Gibran yang duduk tenang dan sesekali tersenyum menjadi gambar yang tak henti dibicarakan publik. Media sosial menjadi arena peperangan yang lebih panas daripada ruang sidang. Tagar-tagar Subhan berani melawan tagar fakta bersama Gibran saling bersaing di puncak tren. Pendukung Subhan menuduh pemerintah menggunakan kekuatan untuk menekan, sementara simpatisan Gibran menegaskan bahwa fitnah sudah tidak bisa lagi menutupi kebenaran. Debat daring meluas hingga ke grup keluarga dan forum kampus, seakan bangsa ini terbagi dua hanya karena satu persidangan. Di sebuah studio televisi, acara debat politik berlangsung sengit. Narasumber yang pro Subhan mengangkat isu keberanian rakyat kecil melawan kekuasaan. Namun pakar hukum yang mendukung Gibran menegaskan bahwa keberanian tanpa bukti hanyalah ilusi.
Kata-katanya memicu riuh di ruang siaran, yang kemudian viral karena disebar ulang di berbagai platform digital. Subhan sendiri mencoba memanfaatkan media dengan tampil dalam wawancara eksklusif. Ia menggambarkan dirinya sebagai korban ketidakadilan yang berjuang demi rakyat. Namun ekspresi wajahnya yang lelah, ditambah gagap saat ditanya soal inkonsistensi bukti, membuat sebagian penonton justru semakin ragu. Tayangan itu memancing komentar pedas, ada yang menyebutnya pahlawan, ada pula yang menyebutnya sedang bermain drama murahan. Sementara itu, Gibran memilih jalur berbeda. Ia menolak tampil di banyak acara talk show, hanya memberi pernyataan singkat usai sidang. Kalimatnya selalu ringkas, namun penuh makna, kita serahkan semua pada hukum. Fakta tak bisa dibantah. Ketegasannya itu justru menambah citra elegan, kontras dengan Subhan yang sibuk membangun narasi panjang. Di jalanan, spanduk dukungan untuk kedua kubu mulai bermunculan. Ada mural yang menggambarkan Subhan sebagai singa melawan naga kekuasaan, sementara di sisi lain ada poster Gibran dengan tulisan, "Fakta menang atas fitnah." Benturan simbol ini menunjukkan betapa media, baik daring maupun luring, telah mengubah persidangan menjadi panggung politik raksasa. Tak hanya masyarakat awam, kalangan akademisi pun ikut terbelah. Sebagian dosen hukum menulis opini di surat kabar, mendukung langkah Subhan sebagai bentuk kritik. Namun banyak pula yang menekankan pentingnya disiplin bukti dalam persidangan, menyebut kasus ini sebagai pelajaran tentang bagaimana fitnah bisa runtuh di hadapan data. Situasi semakin rumit ketika akun-akun anonim mulai menyebarkan potongan video sidang yang telah dipelintir. Dalam potongan itu, seolah-olah Gibran tidak mampu menjawab pertanyaan hakim, padahal konteks sebenarnya berbeda. Potongan video itu menjadi viral, memicu kemarahan pendukung Subhan sekaligus membingungkan masyarakat netral yang tak mengikuti sidang secara utuh. Tim hukum Gibran segera mengadakan konferensi pers, menayangkan rekaman penuh untuk meluruskan. Media arus utama kemudian menyiarkan klarifikasi itu, memperlihatkan perbedaan mencolok antara potongan palsu dan rekaman asli. Fakta kembali mengungguli manipulasi, meski perang opini tak kunjung reda. Di ruang sidang berikutnya, atmosfer semakin dipengaruhi oleh sorotan media. Hakim bahkan mengingatkan agar semua pihak berhenti, bermain panggung, di luar pengadilan. Pengadilan bukanlah teater. Kebenaran tidak bisa dipotong dan dipoles seperti video di media sosial, ucapnya dengan nada tajam. Pernyataan itu langsung menjadi kutipan utama di berbagai portal berita. Meski demikian, dampak media sudah telanjur terasa. Subhan mendapatkan simpati dari sebagian publik yang tersentuh oleh narasi perjuangannya. Namun Gibran juga mendapatkan dukungan besar dari mereka yang menghargai ketenangannya menghadapi badai fitnah. Pertarungan moral semakin terasa nyata, bukan hanya di ruang sidang, tetapi juga di ruang opini bangsa. Hari itu berakhir dengan catatan jelas, media telah menjadikan persidangan ini bukan sekadar proses hukum, melainkan drama nasional yang memecah belah pandangan rakyat. Namun satu hal tetap berdiri kokoh di mata banyak orang, Gibran, dengan sikapnya yang elegan, masih memegang kendali narasi tanpa harus berteriak. Hari persidangan itu dimulai dengan atmosfer yang lebih menegangkan dibanding sebelumnya. Antrian panjang memenuhi halaman pengadilan, semua orang ingin menyaksikan momen penting, hadirnya saksi kunci yang disebut-sebut akan menentukan arah perkara. Sejak pagi, media sudah menyiarkan secara langsung, menempelkan judul-judul bombastis di layar, saksi penentu nasib persidangan, Subhan tampak lebih gelisah dari biasanya. Ia duduk dengan bahu sedikit merosot, sesekali berbisik pada pengacaranya. Keringat dingin muncul di pelipisnya meski ruangan ber-AC. Di sisi lain, Gibran hadir dengan langkah mantap, menyapa hakim dan pengunjung dengan anggukan sopan. Kontras itu kembali terekam kamera, mempertegas gambaran publik tentang dua tokoh yang sedang berseteru. Ketika hakim memanggil saksi ke depan, ruangan langsung hening. Seorang pria parubaya dengan setelan sederhana melangkah maju. Dialah yang sebelumnya digadang-gadang Subhan sebagai sumber data rahasia, seseorang yang diyakini akan memperkuat tuduhan. Semua mata mengikuti setiap geraknya, seakan ia membawa jawaban dari teka-teki panjang. Pengacara Subhan tersenyum lega, langsung melontarkan pertanyaan dengan nada penuh keyakinan. Benarkah Anda menyerahkan dokumen ini kepada klien saya sebagai bukti adanya manipulasi? Semua orang menahan napas menunggu jawaban. Namun saksi justru menggeleng perlahan,
lalu menjawab dengan suara tenang, dokumen itu telah dipotong dan dipelintir. Yang saya serahkan aslinya berbeda. Riuh pun pecah. Beberapa orang di barisan pendukung Subhan berdiri, protes keras, sementara pendukung Gibran bersorak puas. Hakim mengetukkan palu berulang kali untuk menenangkan suasana. Subhan sendiri tampak terpaku, wajahnya memucat, matanya berputar mencari alasan. Momen itu segera menjadi sorotan utama, karena saksi yang diharapkan menjadi senjata justru berbalik arah. Kuasa hukum Gibran segera mengambil kesempatan. Mereka meminta saksi menunjukkan dokumen asli yang masih disimpannya. Saat dokumen itu diperlihatkan, perbedaan mencolok langsung terlihat, data yang dipakai Subhan memang sudah dipangkas hingga kehilangan konteks. Fakta di depan mata membuat sebagian besar pengunjung bergumam tak percaya. Gibran hanya menatap lurus ke arah saksi, lalu mengangguk kecil. Sikapnya seolah mengucapkan terima kasih tanpa kata. Ia tetap tenang, tidak menunjukkan ekspresi berlebihan, meski jelas kemenangan moral berada di pihaknya. Media yang meliput langsung menayangkan detik-detik saksi mengungkap manipulasi tersebut, membuat publik di luar gedung geger. Di meja terdakwa, Subhan mencoba bangkit dengan argumen baru. Ia mengatakan saksi sudah ditekan hingga mengubah kesaksian. Namun hakim langsung memotong, tuduhan baru harus disertai bukti, bukan sekadar asumsi. Kalimat itu seperti palu kedua yang menghantam posisi Subhan, menambah tekanan yang sudah ia rasakan sejak awal sidang. Wartawan di belakang ruangan menulis dengan tergesa, tahu bahwa hari ini akan menjadi bahan utama berita nasional. Saksi membalikkan fakta, menjadi kalimat yang menghiasi catatan mereka. Peristiwa ini diprediksi akan mengubah opini publik yang sebelumnya masih terbelah, karena bukti nyata akhirnya berbicara. Saat jeda, Gibran tetap duduk di kursinya, menolak meninggalkan ruangan meski wartawan berusaha mendekat. Ia hanya menjawab singkat, fakta selalu menemukan jalannya. Ucapan itu segera dikutip oleh berbagai media daring, menambah citra dirinya sebagai sosok yang elegan di tengah badai. Sebaliknya, Subhan memilih keluar dengan tergesa, menunduk menghindari kamera. Pendukungnya tampak panik, beberapa mencoba menutupi wajahnya dari sorotan. Namun publik sudah melihat jelas, kepercayaan pada narasi Subhan mulai goyah. Sementara itu, Gibran semakin dipandang sebagai figur yang mampu menghadapi fitnah dengan kepala tegak. Hari itu tercatat sebagai titik balik besar dalam drama persidangan. Saksi kunci yang awalnya digadang sebagai penyelamat justru menjadi batu sandungan bagi Subhan. Fakta nyata akhirnya bersuara lebih keras daripada propaganda, dan sorotan bangsa semakin mengarah pada satu kesimpulan, fitnah mulai kehilangan pijakan. Hari kelima persidangan menjadi tontonan terbesar sepanjang sejarah pengadilan negeri itu. Ribuan orang memadati halaman, sementara jutaan lainnya menyaksikan siaran langsung di layar kaca. Semua penasaran, bagaimana Subhan akan menanggapi kesaksian yang berbalik arah dan meruntuhkan klaimnya. Sejak pagi, udara di ruang sidang terasa berat, seakan menyimpan ledakan yang menunggu saatnya pecah. Subhan duduk dengan wajah pucat. Matanya sembab, menandakan malam sebelumnya ia tak bisa tidur. Tangan kanannya menggenggam erat sebotol air mineral, seolah itu satu-satunya pegangan di tengah badai. Sementara itu, Gibran masuk dengan langkah mantap, mengenakan setelan abu-abu yang sederhana namun elegan. Kontras keduanya kembali menyita perhatian kamera. Hakim membuka jalannya sidang dengan suara lantang, mempersilakan Subhan memberi tanggapan. Semua mata tertuju pada sosok yang sejak awal memposisikan dirinya sebagai penantang. Subhan berdiri, suaranya bergetar ketika mulai bicara. Ia berusaha meyakinkan hakim bahwa saksi sebelumnya telah ditekan, bahwa kebenaran sejati sedang ditutup-tutupi. Namun setiap kata terdengar seperti gema hampa. Pengacara Gibran segera meminta hakim agar Subhan menunjukkan bukti nyata atas tuduhannya. Pertanyaan itu membuat ruangan hening. Subhan membuka mapnya, mencari-cari sesuatu, tetapi yang ia temukan hanyalah lembar-lembar yang tak lagi relevan. Tatapan panik terpancar dari wajahnya, sementara kamera televisi menyorot setiap detik kegugupannya. Tiba-tiba, Subhan mencoba meninggikan suara. Ia berteriak bahwa semua yang ia perjuangkan adalah demi rakyat, bahwa ia tidak takut meski sendirian melawan kekuasaan. Namun suara itu pecah di tengah jalan, berubah menjadi serak, dan napasnya tersengal. Tubuhnya mulai bergetar, keringat deras mengalir di keningnya. Beberapa detik kemudian, tubuh Subhan goyah.
Ia berusaha bertahan dengan memegang meja, tetapi tak kuasa. Dalam sekejap, ia ambruk ke lantai di hadapan hakim, kuasa hukum, dan seluruh bangsa yang menyaksikan siaran langsung. Jeritan terdengar dari barisan pendukungnya, sementara petugas medis bergegas masuk. Suasana ruang sidang mendadak kacau. Wartawan berebut mengambil gambar, kilatan kamera menyilaukan ruangan. Aparat berusaha membuat barikade agar tim medis bisa bekerja. Gibran yang duduk di sisi lain terlihat bangkit, menundukkan kepala sebentar, lalu kembali duduk dengan tenang, menjaga sikap elegan meski situasi ricuh. Hakim mengetukkan palu berulang kali, memerintahkan sidang diskors. Pengadilan ini bukan panggung tragedi, kita harus tetap menjunjung martabat hukum, ucapnya dengan wajah serius. Kata-kata itu seolah menegaskan bahwa drama sebesar apapun tak boleh menggeser nilai utama, kebenaran. Subhan dibawa keluar dengan tandu, wajahnya pucat pasi. Para pendukung berusaha mengiringinya, sebagian menangis, sebagian berteriak menuduh ada konspirasi. Namun yang tersisa di ruangan hanyalah keheningan, bercampur rasa getir bahwa seorang tokoh baru saja tumbang di tengah pertarungannya sendiri. Media segera memberitakan insiden itu sebagai breaking news. Judul-judul besar muncul, Subhan tumbang di ruang sidang, drama pingsan menghentak negeri, Tayangan ulang detik-detik Subhan jatuh berulang kali diputar, memancing simpati sekaligus menimbulkan keraguan tentang keteguhan narasi yang ia bangun. Di luar gedung, massa yang menunggu dibuat terkejut. Ada yang menangis melihat idolanya terkapar, ada pula yang sinis menyebut kejadian itu hanya sandiwara. Perdebatan semakin liar, media sosial kembali terbakar. Namun satu hal pasti, peristiwa itu mengubah arah persidangan, menjadikannya lebih emosional daripada sekadar pertarungan hukum. Hari itu ditutup dengan kesan mendalam, Subhan bukan hanya kalah oleh bukti, tetapi juga oleh tubuhnya sendiri yang tak sanggup menanggung tekanan. Di sisi lain, Gibran tetap berdiri kokoh, tidak goyah oleh fitnah maupun drama. Publik mulai melihat jelas, siapa yang dikuatkan oleh fakta, dan siapa yang runtuh oleh beban narasi yang ia ciptakan sendiri. Sorotan publik kian mengerucut ketika sidang memasuki tahap krusial. Bukti yang selama ini ditahan akhirnya dipresentasikan di hadapan hakim dan majelis. Ruangan mendadak hening, semua mata tertuju pada layar besar yang menampilkan data, rekaman, dan dokumen autentik. Keheningan itu menegangkan, seolah setiap detik menambah beban psikologis bagi pihak yang merasa terpojok. Subhan, yang sejak awal berusaha mempertahankan narasi, mulai menunjukkan kegelisahan di wajahnya. Gibran berdiri dengan ekspresi tenang. Ia tidak banyak berbicara, hanya sekali-sekali menatap majelis dan hadirin, seolah ingin menyampaikan pesan bahwa kebenaran tidak memerlukan teriakan keras. Gestur tubuhnya memancarkan keyakinan, berbeda jauh dengan Subhan yang terlihat resah meski mencoba menutupi kegugupannya. Kontras inilah yang membuat publik semakin yakin siapa sebenarnya yang berdiri di atas pijakan kokoh. Hakim memberi kesempatan bagi Subhan untuk menanggapi bukti tersebut. Namun suaranya bergetar, tidak lagi setajam ketika pertama kali memasuki ruang sidang. Setiap argumen terdengar terburu-buru, penuh celah yang mudah dipatahkan. Kuasa hukum Gibran bahkan tidak perlu banyak intervensi, Subhan seperti terperangkap oleh kata-katanya sendiri. Keadaan ini membuat para jurnalis semakin giat mencatat, menyadari momen penting tengah tercipta. Di luar gedung, ratusan pendukung dari kedua kubu masih berhadap-hadapan. Layar lebar yang menayangkan jalannya sidang membuat mereka ikut merasakan atmosfer panas itu. Sorakan terdengar setiap kali ada pernyataan tajam atau bukti yang mengejutkan. Namun meski tensi tinggi, aparat keamanan tetap sigap menjaga agar situasi tidak berubah ricuh. Ketika hakim meminta keterangan saksi ahli, suasana makin menegangkan. Saksi dari pihak independen memberikan penjelasan yang memperkuat data, menjelaskan secara rinci keabsahan dokumen yang diajukan. Penjelasan itu, seperti palu tambahan yang menghantam keras dinding pertahanan Subhan. Beberapa orang di bangku pendukungnya mulai menunduk, tak kuasa menahan rasa kecewa. Sementara itu, Gibran justru menunjukkan sikap rendah hati. Ia tidak mengeluarkan pernyataan emosional, hanya menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan pada proses hukum. Publik menilai sikap itu sebagai tanda kedewasaan politik. Sebuah ironi, karena tuduhan yang dilemparkan kepadanya justru terbantahkan oleh caranya menghargai jalannya persidangan.
Puncak ketegangan terjadi ketika hakim menyodorkan satu pertanyaan langsung kepada Subhan. Pertanyaan itu sederhana, tetapi mengandung makna dalam. Apakah saudara masih yakin dengan tuduhan yang telah diajukan? Seluruh ruangan terdiam. Subhan terjebak antara mempertahankan ego atau menerima kenyataan pahit. Beberapa detik terasa seperti menit panjang, hingga akhirnya ia menjawab lirih dengan nada bergetar. Jawaban itu menimbulkan reaksi beragam. Pendukungnya mencoba memberi semangat, tetapi jelas terlihat energi mereka mulai pudar. Sementara pihak Gibran, meski ingin bersorak, menahan diri agar tidak melanggar etika ruang sidang. Kamera televisi yang menyorot wajah kedua tokoh menangkap jelas kontras antara keanggunan dan keputusasaan. Hakim kemudian menunda persidangan untuk memberi waktu bermusyawarah. Keputusan final belum diumumkan, tetapi arah angin sudah terasa jelas. Media sosial meledak dengan analisis, meme, hingga komentar yang memperkuat narasi tentang rapuhnya tuduhan Subhan. Tagar baru mendominasi, menyebut persidangan itu sebagai panggung kebenaran. Gibran berjalan meninggalkan ruang sidang dengan langkah mantap. Ia tidak dikerumuni banyak pengawal, hanya didampingi beberapa staf yang menjaga jarak. Senyum tipis sempat ia lemparkan pada wartawan, cukup untuk mencairkan ketegangan. Sikap sederhana itu membuatnya semakin mendapatkan simpati luas. Sebaliknya, Subhan memilih bertahan di ruang tunggu. Tubuhnya tampak lelah, sorot matanya kosong. Ia sadar jalan yang dipilihnya telah berubah menjadi bumerang. Namun mundur bukanlah opsi mudah, karena di belakangnya ada banyak kepentingan yang ikut mendorong. Beban itulah yang membuatnya semakin tertekan. Babak persidangan ini bukan hanya soal siapa menang atau kalah. Ini menjadi gambaran bagaimana integritas diuji di hadapan publik. Fakta, meski lama disembunyikan, pada akhirnya menemukan jalannya untuk keluar. Gibran menunjukkan bahwa kesabaran dan keteguhan hati bisa menjadi senjata paling ampuh melawan arus fitnah. Sementara Subhan, meski pernah bersinar, kini harus menghadapi kenyataan pahit di depan bangsa yang menyaksikan. Hari berikutnya, ruang sidang kembali dipadati oleh ribuan pasang mata. Publik menunggu dengan degup jantung tak menentu, sebab hari ini majelis hakim dijadwalkan memberi keputusan sementara yang akan menentukan arah proses selanjutnya. Kamera televisi menyorot setiap sudut ruangan, dari wajah hakim hingga ekspresi dua tokoh utama yang menjadi pusat perhatian bangsa. Gibran hadir dengan langkah pasti. Setelan jasnya sederhana namun rapi, memancarkan kesan bersahaja tanpa kehilangan wibawa. Senyumnya tipis, namun sorot matanya tetap fokus. Dari bangku pengunjung, sorakan lirih penuh dukungan terdengar, tapi segera dihentikan oleh petugas pengadilan. Suasana tetap dijaga agar tidak berubah gaduh. Sebaliknya, Subhan terlihat pucat. Malam sebelumnya ia dikabarkan sulit tidur, dan hal itu tercermin jelas dari wajahnya yang lesu. Meski berusaha tegar, gerakan tangannya gemetar ketika membuka map berisi dokumen. Sesekali ia melirik ke arah Gibran, seolah mencari celah untuk menunjukkan perlawanan, tetapi yang ia dapat hanya ketenangan lawannya. Ketika hakim membuka jalannya sidang, tensi ruangan langsung menegang. Suara palu menghantam, meja menjadi tanda dimulainya babak baru. Hakim mempersilakan tim jaksa menyampaikan kesimpulan sementara berdasarkan bukti yang telah dipaparkan. Paparan itu disampaikan tegas, menyebut data, kronologi, dan keterangan saksi yang menguatkan posisi Gibran. Semua pendengar dibuat terpaku. Penjelasan demi penjelasan seakan meruntuhkan pondasi tuduhan yang dibangun dengan penuh ambisi. Subhan mulai gelisah, wajahnya berubah merah, keringat dingin tampak di pelipisnya. Ia beberapa kali mencoba menyela, tetapi ditegur hakim agar menunggu giliran. Situasi ini membuatnya semakin terdesak. Ketika akhirnya diberi kesempatan bicara, Subhan berusaha mengangkat suara. Namun kalimat yang keluar terdengar terbata, seolah kehilangan alur. Ia mencoba meyakinkan majelis bahwa ada fakta lain yang belum diungkap, tetapi tidak mampu menyodorkan bukti konkret. Seisi ruangan mulai berbisik, sebagian bahkan tertawa lirih melihat kegugupannya. Gibran tetap diam. Ia hanya menunduk sesekali sambil mencatat sesuatu di kertas kecil. Sikap itu justru memperlihatkan keanggunan moralnya, tidak perlu membalas serangan dengan emosi. Wartawan di belakang ruang sidang sibuk mengetik cepat, menyadari drama ini kian mendekati klimaks. Ketegangan mencapai puncak ketika hakim meminta Subhan berdiri untuk menanggapi pertanyaan terakhir.
Pertanyaan itu singkat namun menghantam, apakah saudara bersedia mempertanggungjawabkan seluruh tuduhan di hadapan hukum, dengan konsekuensi apapun? Ruangan hening, semua menahan napas menunggu jawaban. Subhan membuka mulut, tetapi suaranya nyaris tak terdengar. Ia mencoba berkata, namun tubuhnya mendadak limbung. Seketika ia jatuh ke lantai, membuat ruang sidang geger. Petugas medis berlari masuk, sementara hakim berulang kali mengetuk palu untuk meredam kepanikan. Kamera televisi menangkap jelas momen dramatis itu, dan dalam hitungan menit, siaran langsung menyebar ke seluruh negeri. Di luar gedung, massa pendukung dua kubu terpaku menatap layar besar. Jeritan dan sorakan bercampur menjadi satu ketika berita tentang pingsannya Subhan menyebar. Ada yang melihatnya sebagai tanda kelemahan, ada pula yang bersimpati. Namun yang pasti, peristiwa itu menambah catatan sejarah baru dalam dunia politik tanah air. Gibran berdiri dan melangkah pelan menghampiri meja hakim, meminta izin untuk meninggalkan ruangan lebih awal demi menjaga ketertiban. Ia tidak menunjukkan ekspresi puas, justru wajahnya menampakkan rasa prihatin. Sikap itu membuat publik semakin yakin bahwa ia bukan sekadar politisi, melainkan figur yang mengutamakan martabat di atas segalanya. Babak ini menandai titik balik. Fakta kian kuat menyingkirkan fitnah, sementara drama jatuhnya Subhan menjadi simbol runtuhnya propaganda yang dibangun dengan penuh keyakinan. Persidangan belum berakhir, tetapi arah cerita sudah jelas, kebenaran perlahan namun pasti menyingkap dirinya, meski harus melalui pertarungan emosional yang mengguncang bangsa.